Ada gak sih kalian yang tertarik untuk bekerja menjadi staf HR? Kayaknya kerja jadi HR seru ya. Bisa ketemu calon karyawan atau orang baru setiap hari. Terus, kerjanya kelihatan gak sulit karena sehari-hari hanya perlu mengurus administrasi karyawan. Eits, tunggu dulu. Ternyata itu semua baru sebagian kecil aja loh. Untuk menjadi staf HR, masih banyak tanggung jawab dan tugas yang harus dilakukan. Bahkan, umumnya sebuah divisi HR di perusahaan bisa terbagi menjadi beberapa subdivisi. Pada dasarnya, semakin besar perusahaannya, maka subdivisi HR yang ada juga semakin beragam. Tapi, ada 5 subdivisi HR yang umumnya bisa ditemukan di banyak perusahaan. Pertama, ada subdivisi rekrutmen. Ini dia subdivisi HR yang pasti familiar di telinga masyarakat. Mereka lah yang bertanggung jawab menyediakan SDM yang berkualitas bagi perusahaan, mulai dari menerima request kebutuhan karyawan dari bagian tertentu, membuat iklan lowongan pekerjaan, sortir CV yang masuk, proses interview, hingga tanda tangan kontrak kerja. Semuanya menjadi tugas sehari-hari subdivisi ini. Kedua, ada subdivisi General Affair atau GA. Subdivisi ini bertugas untuk mengurus urusan operasional kantor, baik yang bersifat rutin maupun tidak terduga. Mulai dari pengadaan barang, pembayaran dan pembelian rutin, pemeliharaan aset, hingga renovasi dan pembukaan kantor cabang menjadi beberapa tugas yang dihandle oleh subdivisi GA. Meskipun subdivisi ini umumnya ditemukan di bawah divisi HR, tapi di beberapa perusahaan, subdivisi GA ini mungkin saja menjadi bagian purchasing. Ketiga, ada subdivisi payroll. Subdivisi ini punya peran krusial di perusahaan, karena merekalah yang bertugas mengurus semua hal yang diperlukan agar karyawan bisa mendapatkan gajinya. Mulai dari mengerjakan absensi karyawan, menyiapkan berkas pendukung penggajian, menyiapkan slip gaji dan laporan penggajian bulanan, serta melakukan penyesuaian untuk karyawan masuk dan keluar. Keempat, ada subdivisi Compensation and Benefit. Berbeda dengan bagian payroll, bagian ini bertanggung jawab terhadap proses kompensasi dan pemberian benefit kepada karyawan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perusahaan dan perundang-undangan. Kelima, subdivisi People Development. Subdivisi ini merupakan sebuah bentuk usaha perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawannya. Tugas yang dilakukan biasanya berupa pemberian pelatihan dan edukasi bagi karyawannya agar bisa mencapai kemajuan karyawan serta perusahaan. Nah, itu tadi adalah beberapa subdivisi yang ada di dalam divisi HR. Jadi sekarang kalian pun jadi tahu bahwa bekerja sebagai staf HR itu bukan hanya mengerjakan rekrutmen karyawan saja. Selain itu, masih banyak lagi loh informasi mengenai divisi HR yang mungkin kamu belum ketahui. Kalau kamu penasaran ingin mempelajari lagi tentang HR, kamu bisa cek kursus-kursus yang ada di Mekar University ya. Cari topik tentang HR, pilih materinya, dan mulai kursusnya. Tunggu apa lagi? Yuk mulai kursus!